Seorang anggota DPRD Bangkalan Madura ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan. Pria berinisial H tersebut diduga menembak seorang residivis yang hendak mencuri sepeda motor hingga tewas. Anggota DPRD Bangkalan Madura, Jawa Timur ditetapkan tersangka oleh polisi atas kasus pembunuhan. Pria berinisial H ini diduga menembak hingga tewas seorang residivis berinisial L, pencuri sepeda motor pada akhir Maret lalu. Saat pelaku mendatangi rumah korban, ia tidak mengakui telah mencuri motor milik tersangka lainnya yang berinisial S. Tersangka H emosi hingga menembak korban. Menurut polisi, anggota DPRD tersebut diduga sebagai eksekutor penembakan korban, dibantu oleh dua rekan lainnya, yaitu tersangka S dan M. Dan nanti setelah pemeriksaan selesai, baik terhadap H maupun saksi-saksi yang lain, kami akan lakukan rekonstruksi. Setelah rekonstruksi selesai, dan ini barang bukti senjata api beserta proyektilnya sudah kami dapat, hasil dari lapor ini bisa dilihat. Kami akan langsung lakukan pemberkasan dan kami limpahkan berkas perkara ke JPU. Saat ini anggota DPRD oknum penembak warga itu belum ditahan dan dikenakan wajib lapor. Penahanan akan dilakukan saat seluruh bukti telah terkumpul. Dari Bangkalan Madura, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. Seorang asisten rumah tangga ditangkap karena diduga menculik balita anak anggota TNI Angkatan Darat yang berinas di Kodam Jaya. Ya, petugas menangkap pelaku di rumahnya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Samimah warga Desa Kedogan, Agung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tidak berkutik saat digelandang Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu, Jawa Barat. ART yang diduga menculik balita anak anggota TNI Angkatan Darat ini ditangkap di kediamannya. Selain mengamankan pelaku, anggota kepolisian dan TNI juga mengamankan balita yang menjadi korban penculikan. Kapolres Indramayu AKBP Hafid S. Herlambang masih mendalami motif pelaku menculik anak dari anggota TNI yang merupakan majikannya sendiri. Sebelumnya, seorang ART yang bekerja pada keluarga anggota TNI AD Kodam Jaya menculik anak majikannya. Aksi nekat pelaku terekam CCTV Komplek Perumahan Angkatan Darat Cililitan, Jakarta Timur. Masih kita dalami semua, masih dalam rangka pemeriksaan. Yang pasti adalah prioritas utama kita adalah menyelamatkan anak. Secara psikologisnya maupun secara kejiwaannya, kami juga akan koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak. Kondisi kesehatan anak sendiri bagaimana? Alhamdulillah semua sehat secara psikis dan segala macam. Sudah ada kanit PPA saya yang untuk mendampingi. Ya, pemirsa, berhati-hatilah saat mengisi daya baterai telepon genggam. Karena ini seorang pemuda di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ditemukan tewas dengan kondisi berdarah dan lebam. Diduga korban tewas akibat tersetrum earphone yang tersambung dengan telepon genggam saat pengisian daya. Keluarga korban menangis histeris meratapi kematian Bayu, pemuda 19 tahun, anak dan Ramil Tan Sitolo, Wajo, Sulawesi Selatan. Pemuda ini ditemukan tewas dengan kondisi lubang hidung berdarah dan sejumlah luka lebam pada tubuhnya. Diduga korban tewas akibat tersetrum earphone yang digunakan saat sedang mengisi daya telepon genggam. Pada saat saya periksa memang sudah dalam keadaan meninggal pasiennya. Earphone yang menurut ibunya pada saat ditemukan terpasang di telinga. Jadi kemungkinan ada anak tersebut mengalami kesetrum dari aliran listrik. Jenazah korban berada di rumah dinas tentara di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanah Sitolo, dan selanjutnya diberangkatkan ke Sulawesi Tenggara untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB menangkap 2 penumpang kapal laut di Pelabuhan Lembar. Ya, keduanya menyembunyikan sabu seberat setengah kilogram di dalam anus. Satuan Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat menangkap 2 penumpang kapal feri di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat.
Kedua pelaku ini menyimpan sabu seberat 500 gram di dalam anusnya. Mereka berasal dari Kepulauan Riau dan diduga akan membawa barang haram ini ke Bali. Bisa, sebenarnya ini bukan modus baru ya, karena ada yang menggunakan transportasi udara. Cuman mungkin karena sekarang itu lagi ada pembatasan penerbangan, ya, sehingga mereka mengambil inisiatif untuk lewat jalur darat. Tapi lewat jalur mana saja, ya kan? Ketika kemudian masyarakat memberikan informasi kepada kita, akan kita tindak lanjuti. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua remaja ini dibawa dan ditahan di Ditres Narkoba Polda NTB. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 3 orang kurir narkoba asal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diringkus petugas bersama barang bukti 30 kg narkoba kering. Dan ironisnya, para tersangka ini masih berusia 17 hingga 18 tahun. Inilah rekaman video amatir saat ketiga tersangka kurir narkoba diciduk tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tapanuli Utara. Dari dalam mobil para tersangka, petugas menemukan 30 kg ganja kering dan 1 senjata tajam. Ironinya, seorang tersangka masih berusia 17 tahun, sedangkan 2 lainnya berusia 18 tahun. Tertangkapnya ketiga tersangka asal Kabupaten Deli Serdang ini terjadi saat tim gugus tugas menggelar operasi justisi. Mobil tersangka melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian menerobos aparat Polsek Sipoholon yang tengah berjaga. Ini kendaraan ini datang dari arah Tapanuli Selatan. Ketika dia sedikit agak cicak, kemudian naluri mencoba menghentikan. Namun ketika dihentikan, ternyata kendaraan ini lari dengan memacu kecepatannya, ya, gitu. Ketika Anda dihentikan, ternyata sama dengan yang dilakukannya di atas balita, mempercepat kendaraannya lari. Setelah itu dikejar. Ketiga tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu iNews melaporkan. Ya, pemirsa, waspadalah saat Anda berjalan kaki sambil bermain ponsel. Kali ini seorang pejalan kaki di Rawamangun, Jakarta Timur ini menjadi sasaran pelaku jambret saat asik main ponsel. Inilah detik-detik saat seorang pria yang tengah berjalan kaki di Jalan Balap Sepeda Rawamangun, Jakarta Timur menjadi sasaran pelaku kejahatan. 2 orang pelaku jambret berupaya merampas telepon genggam dari tangan korban. Beruntung korban mampu menyelamatkan ponselnya. Kedua pelaku yang gagal langsung melarikan diri. Itu jam 2 siang kejadiannya. Itu lagi sepi, Bang? Lagi sepi. Oh. Itu pas diambil kena apa enggak, Bang? Enggak kena. Saya yang pejalan kakinya. Diduga berbuat asusila, seorang oknum anggota Polda Sumatera Barat digerebek warga di sebuah rumah kos seorang wanita di kawasan Padang Timur, Kota Padang. Pelaku kemudian diamankan anggota Provos Polda Sumatera Barat. Puluhan warga Kelurahan Jatigaung, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang menggerebek rumah kos seorang wanita. Pasalnya, warga menemukan seorang pria yang diduga tengah berbuat asusila di dalamnya. Ironinya, sang pria yang berinisial TL merupakan salah seorang anggota polisi yang bertugas di Polda Sumatera Barat. Guna membendung emosi warga, aparat Provos Polsek Padang Timur dan Polda Sumatera Barat tiba ke lokasi guna mengamankan kedua pelaku. Ya, Pak. Kemudian tidak lama kemudian kita pintunya dibuka. Kita periksa di dalam rumahnya, nggak ada orang, Pak. Iya, Pak. Nah, kita cari di ruang tamu nggak ada, di belakang pintu nggak ada, di WC pun tak ada. Iya, Pak. Kemudian saya keluar,
kita intai dari jauh nih Pak. Ya. Nggak lama kemudian datang laki-laki ngambil perempuan. Iya. Jadi pas keluar laki-laki jemput perempuan itu, kita kejar ya Pak. Kedua pelaku selanjutnya digelandang ke Mapolda Sumbar guna menjalani pemeriksaan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.